Selamat bertemu kembali bersama saya dalam renungan Harian Katolik Selasa 25 Februari 2025 pada hari biasa pekan ke-7. Bacaan Injil yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai 37. Mari kita dengarkan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada bagian awal teks yang baru saja kita dengarkan, Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa ia akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, dihukum mati, dan pada hari ketiga akan bangkit. Namun murid-muridnya tidak memahami perkataan itu, bahkan mereka merasa bingung dan takut untuk bertanya. Ini mengungkapkan bahwa meskipun mereka mendampingi Yesus, mereka masih belum sepenuhnya memahami misinya yang sesungguhnya. Dalam perjalanan mereka terjadi diskusi antara murid-murid tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Disinilah Yesus memberikan ajaran yang sangat penting tentang nilai yang sesungguhnya di dalam kerajaan surga. Yesus tidak hanya mengkritik kesombongan atau ambisi pribadi dari antara para muridnya, tetapi menunjukkan bahwa menjadi besar di hadapan Allah bukanlah soal kekuasaan atau status, melainkan kerendahan hati dan pelayanan kepada sesama. Yesus berkata, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Yesus kemudian mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah mereka. Dalam tindakan ini, Yesus mengajarkan bahwa mereka yang menerima anak kecil ini, yaitu orang yang dianggap lemah, tidak berdaya atau tidak berarti menurut dunia,
menerima Yesus sendiri, dan siapa yang menerima Yesus menerima Allah Bapa. Ini adalah ajaran tentang kerendahan hati, lagi-lagi tentang kerendahan hati. Jika kita ingin menjadi besar di hadapan Allah, kita harus rela menjadi seperti anak kecil, sederhana, penuh ketergantungan pada Allah, dan siap melayani tanpa mencari pujian atau kedudukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristen, kita diajak untuk merenungkan kembali sikap hati kita dalam hidup sehari-hari. Apakah kita cenderung mengejar kedudukan atau pengakuan di mata dunia, ataukah kita justru mengutamakan kerendahan hati, melayani orang lain dengan tulus tanpa mengharapkan balasan? Kerendahan hati bukan berarti merendahkan diri secara palsu atau merasa rendah diri, tetapi lebih kepada sikap hati yang siap melayani tanpa mengutamakan kepentingan pribadi. Kita dipanggil, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk melayani sesama, terutama yang lemah dan membutuhkan, seperti anak kecil yang tidak bisa memberi imbalan apa-apa, namun sangat berarti di hadapan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya Yesus mengingatkan kita bahwa dalam kerajaan Allah yang terbesar adalah mereka yang rendah hati dan melayani dengan kasih. Mari kita belajar untuk menjadi rendah hati, tidak mencari kemuliaan diri sendiri, tetapi hidup untuk mengasihi dan melayani sesama, seperti yang Yesus ajarkan kepada kita lewat sabdanya hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.